Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Hanif. Kali ini kita akan belajar tentang administrasi sistem jaringan yang ada di materi TKJ kelas 11. Tapi pada subtema DHCP. Apa itu DHCP? Mari kita lanjutkan dengan sebuah presentasi ya. Ya, di sini saya sudah punya sebuah materi ya tentang apa itu DHCP. Kepanjangan DHCP sendiri adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi materi ini termasuk ke KD 3.2 yaitu mengevaluasi DHCP server. Jadi kita akan belajar tentang DHCP server. Nah, sebelum mulai, saya punya beberapa kosakata yang wajib kalian pahami biar nantinya kalian nggak bingung ketika kalian belajar tentang DHCP. Yang pertama adalah host, kemudian ada guest. Jadi host itu anggap aja sebagai tuan rumah, kemudian guest itu tamu. Ini dari bahasa Inggris ya, saya ambil dari Google Translate yang gampang. Kemudian ada server, merupakan komputer penyedia layanan. Jadi nanti kalau ada server sama klien, kalau yang server itu penyedia, kemudian klien adalah penerima gitu, penyedia layanan dan penerima layanan. Kemudian ada dinamis. Dinamis itu artinya berubah-ubah, sedangkan statis itu tetap atau tidak berubah-ubah. Kemudian ada protokol, yakni aturan atau tata cara. Kemudian administrator adalah orang yang mengelola kebijakan. Sedangkan di sini ada tambahan scope, yaitu cakupan. Nanti kalau ada scope berarti dia adalah cakupan. Untuk list sendiri adalah sewa. Kemudian discovery itu berarti penemuan. Entah nanti penemuan atau menemukan ya. Kemudian acknowledge berarti mengakui. Lanjut, kita harus mengenal apa itu DHCP ya. Karena materinya adalah DHCP. DHCP adalah protokol manajemen jaringan yang digunakan pada jaringan internet protokol atau IP untuk secara otomatis menetapkan alamat IP dan parameter komunikasi lainnya ke perangkat yang terhubung ke jaringan menggunakan arsitektur client server. Nah, kenapa seperti ini? Jadi di sini DHCP itu sering kali digunakan untuk memberikan IP ya, memberikan alamat IP pada beberapa perangkat secara otomatis di sini, secara otomatis. Dan beberapa parameter komunikasi lainnya. Biasanya kadang ditambahkan DNS, kemudian nanti lama penyewaannya berapa menit, berapa jam gitu. Dan masih banyak lagi. Jadi DHCP server itu nggak terbatas di pemberian IP version 4, tapi ada juga IP version 6. Cuman nanti yang dipelajarin adalah DHCP IP version 4. Jadi pemberian IP secara otomatis untuk yang IP version 4. Nah, kemudian di sini secara singkat keuntungannya, jadi administrator jaringan tidak perlu memberikan IP secara manual ke setiap perangkat komputer. Kalau misal kalian pernah setting IP ya untuk sebuah perangkat, kadang kalian menemukan kalau misal kalian pakai HP sendiri itu ketika kalian terhubung ke WiFi, ke WiFi tetangga atau ke WiFi kampus atau WiFi sekolah, itu pastinya kan setelah kalian terhubung kalian tinggal pakai gitu aja. Padahal sebenarnya HP kalian itu terdapat sebuah IP, alamat IP gitu. Tapi kalian nggak pernah tahu. Nah, itu salah satu dari penggunaan DHCP. Kemudian ada di sini jenis-jenis DHCP. Yang pertama ada satu DHCP server, kemudian yang kedua ada DHCP client. Jadi kenapa dibedakan? Karena eh, kadang itu ada beberapa perangkat yang terinstall DHCP server dan DHCP client, tapi nggak semua perangkat itu terinstall DHCP server. Contohnya adalah apa ya? Kalau saya mencontohkan itu biasanya ini kalau misal kalian pernah pakai Windows 7, 8, 10 itu coba kalian bikin
sebuah DHCP server. Pasti kalian kebingungan. Jadi di Windows-nya sendiri itu support dengan DHCP client tapi belum tentu support dengan DHCP server. Kemudian untuk cara kerja DHCP sendiri bisa kalian lihat di sini, sebenarnya cukup simple. Dari yang pertama di sini ada client dan server ya. Yang paling penting ada client dan server. Nah, di sini klien pertama kali itu mencari ya, discovery itu mencari atau menemukan tadi di glossary. Jadi klien itu terlebih dahulu mencari dan nanti sampai menemukan sebuah server yang support dengan layanan DHCP. Jadi nanti ketika sudah menemukan, barulah si server itu menawarkan ke klien. Offer itu menawarkan, jadi si server menawarkan ke klien, oh saya punya IP sisa ini gitu. IP-nya sekian, gateway-nya sekian, DNS sekian, dan sekian gitu. Apakah si klien mau atau enggak? Kemudian kalau misalkan si klien mau, berarti dia mengirimkan request atau permintaan ke server lagi bahwasanya dia mau ya. Jadi setelah si server tadi menawarkan, kemudian si klien meminta, beneran saya mau gitu. Barulah si server melakukan acknowledge. Acknowledge itu artinya tadi di glossarium adalah mengakui ya. Jadi si klien ini udah diakui, akhirnya setelah diakui diberikan IP dan lain sebagainya, dan ya sudah terhubung dan kerjanya selesai gitu. Tapi untuk cara kerja di DHCP server sendiri itu biasanya nanti kalian akan ditanyain beberapa opsi atau pilihan tentang IP yang mau ditawarkan ketika kalian konfigurasi server. Yang mau ditawarkan itu dari berapa sampai berapa, kemudian lamanya penyewaan atau pemberian IP itu berapa menit atau berapa detik atau berapa jam, nanti ditanyain biasanya gitu. Nah, itu untuk materi tentang DHCP server ya. Jadi mengevaluasi DHCP server. Sebenarnya ini masih kurang banyak, tapi ini secara garis besar hanya seperti itu. Sisanya nanti saya buatkan sebuah video kelanjutan tentang bagaimana caranya kalian menginstal atau memasang DHCP server. Dan nanti selanjutnya untuk DHCP scope, DHCP list, list time, dan lain sebagainya kita bahas di video yang selanjutnya. Untuk materi kali ini saya cukupkan dulu. Sekian, wassalamualaikum.